Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-20 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di episode kali ini kita sudah memasuki perikop yang ke-12, yang kali ini terambil dari Injil Matius 4 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25 yang berjudul Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, baik Alkitab seperti biasa maupun Alkitab di dalam gadget ya, kita akan membaca Matius 4 ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan lebih dalam, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati memohon pertolongan dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang baru saja kami baca. Tuhan, kami berdoa, biarlah hikmat ilahi, pengurapan daripada Tuhan, memberikan kami pengertian untuk apa yang sebentar kami akan renungkan bersama-sama di kesempatan kali ini. Urapi hati dan telinga kami Tuhan, supaya kami dengan sungguh-sungguh mau belajar dan Tuhan berbicara menyatakan isi hati-Mu dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti biasa sebelum saya memulai renungan ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang setelah membaca nas renungan tadi, perikop yang ke-12 yang terambil dari Matius 4 ayat 23 sampai dengan 25, apabila Bapak Ibu Saudara memiliki rema atau hikmat dan pengertian yang sama atau yang juga berbeda agar kita bisa saling melengkapi, saudara boleh menuliskan renungan saudara atau rema dan pengertian yang saudara dapat dari pembacaan tadi di kolom komentar dalam setiap video yang berisi perikop kebenaran firman Tuhan ya. Jadi supaya kita bisa saling menguatkan, saling memberkati dan saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus kemarin dibaptis di Sungai Yordan, kemudian ia juga memanggil murid-muridnya yang pertama. Kali ini diceritakan bahwa Yesus berkeliling di seluruh Galilea dan ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil Kerajaan Allah dan menyembuhkan atau melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Saudara, ini adalah awal mula dari pelayanan Yesus di antara anak-anak manusia. Jadi ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, saudara ya. Dan di sini disebutkan ia memberitakan Injil Kerajaan. Injil ini sebenarnya adalah transliterasi atau perubahan kata ya dari bahasa Yunani menjadi bahasa Arab ya. Jadi Injil ini berasal dari bahasa Arab. Sementara dalam bahasa Yunani itu sebenarnya digunakan kata evangelion ya, evangelion atau kabar sukacita, kabar baik. Jadi sebenarnya memberitakan Injil ini bukan memberitakan kitab Injil. Kalau kitab Injil kita tentu tahu ya ada 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Tapi yang dimaksud dengan Injil Kerajaan Allah itu ialah kabar baik mengenai Kerajaan Allah. Saudara tentu ingat sebelumnya kita juga membaca Yesus memulai pelayanannya dengan mengucapkan atau memberitakan kepada banyak orang, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi pusat dari pemberitaan Kristus bicara soal kerajaan Allah.
Ia memberitakan tentang kabar sukacita mengenai kerajaan Allah. Kabar baik, evangelion mengenai kerajaan Allah. Kenapa ia memberitakan kerajaan Allah, saudara-saudaraku? Ada satu kerinduan yang tersirat di sini. Bahwa Tuhan rindu membawa setiap orang yang percaya. Tidak ada satupun yang binasa. Kalau boleh ya, seluruh dunia itu diselamatkan dan dibawa kembali ke tempat di mana kita seharusnya, yakni di dalam kerajaan Allah. Kerajaan sorga, saudaraku. Setiap manusia berdosa itu terusir dari Taman Eden oleh karena kesalahan mereka sendiri. Dan Bapa berinisiatif untuk menyelamatkan umatnya. Ia menjadi manusia, hadir di tengah-tengah umatnya. Dan ia membawa pesan yang menggambarkan kerinduan untuk mengumpulkan kembali anak-anaknya. Dan membawa mereka pulang ke tempat di mana kita seharusnya. Jadi semuanya itu diawali kejatuhan manusia dan Tuhan yang berinisiatif untuk membawa mereka kembali pulang ke dalam kerajaannya. Suatu kerinduan bahwa Tuhan membawa kita kembali di dalam suatu persekutuan yang intim antara Allah dan manusia. Bahwa pada mulanya kita memang diciptakan untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan semuanya itu hancur ketika manusia memilih mengikuti perintah iblis di Taman Eden. Manusia tidak taat kepada Tuhan dan akibat ketidaktaatan itu adalah keterpisahan dari Tuhan. Dan manusia hidup di dalam dosa oleh karena keterpisahan itu. Mereka hidup sesuka-suka hatinya, melakukan apa yang diinginkan oleh hatinya. Dan keterpisahan itu membuat manusia menderita, menjadi makhluk yang fana, yang pasti binasa oleh kematian. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, ia memberitakan kabar baik bagi setiap kita. Bahwa ada harapan. Setiap orang memandang bahwa kematian itu menjadi sebuah momok menakutkan. Tetapi setiap orang yang percaya kepada Kristus, percaya bahwa Tuhan menebus dosa kita, percaya bahwa Tuhan bangkit, sehingga kita boleh mengambil bagian menjadi satu di dalam kematian dan kebangkitannya. Kematian yang kedua tidak akan menakutkan lagi. Baik kematian pertama dan kematian kedua tidak akan menakutkan lagi. Karena itu tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Karena kita milik kepunyaan Tuhan dan kita tahu kematian itu adalah justru jalan menuju kekekalan. Kita pulang ke dalam kerajaan Allah, di mana seharusnya kita berada. Kita adalah miliknya Tuhan. Jadi saudaraku, pesan yang utama sekali lagi bagi setiap kita orang-orang percaya ialah Injil kerajaan Allah. Itu yang harus diberitakan. Bahwa Tuhan memberitakan kabar baik. Yesus sudah menyediakan tempat bagi setiap orang-orang percaya. Ia sudah menyediakan rumah yang selesai ya. Tidak mungkin ia membuat rumah yang tidak selesai di sorga sana. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, kata Tuhan. Dan tidak hanya sampai di situ saja, ternyata Tuhan juga menyembuhkan. Setiap penyakit dan kelemahan ia lenyapkan. Itu pertanda bahwa Tuhan memang tidak menghendaki setiap kita tuh menderita, saudaraku. Rancangan Tuhan adalah rancangan penuh damai sejahtera. Bahkan ketika orang membawa lebih banyak lagi orang yang sakit, orang yang kerasukan setan, kemudian juga orang yang menderita ayan lumpuh, Tuhan menyembuhkan mereka semua. Saudara perlu mengingat kembali bahwa Yesus berada di wilayah Galilea yang dikatakan sebagai orang Galilea sebenarnya dipandang sebagai bukan orang Yahudi. Karena kerohanian mereka yang rendah. Karena mereka berasimilasi dengan bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa di luar Yahudi. Yang membuat mereka dipandang sebagai umat campur. Ya. Tetapi Tuhan menyembuhkan tidak hanya orang Yahudi, tetapi juga semua orang di antara bangsa itu disebutkan. Tidak hanya orang Yahudi, tidak hanya orang Israel. Tuhan menyembuhkan. Bahkan justru lucu ya, di dalam kitab suci kita justru lebih banyak orang-orang yang bukan orang Yahudi. Orang-orang goyim yang justru lebih banyak disembuhkan oleh Tuhan karena mereka percaya
Ini adalah gambaran dari bahwa ketika engkau mempercayai Tuhan Yesus, mau siapapun bangsamu, sekalipun bukan orang Yahudi, kau pasti bisa menerima segala yang baik yang berasal daripada Tuhan. Di mana ada iman, di mana ada pengharapan, di mana ada kepercayaan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan melimpahkan yang terbaik dalam kehidupan saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perlu saudara garis bawahi di sini ya. Yang paling utama dari pesan di dalam nas pembacaan kita atau perikop pembacaan kita tadi itu bukan soal kesembuhannya. Sekalipun kita harus akui ya, segala sesuatu yang berkenaan dengan kesembuhan, baik itu pelayanan doa kesembuhan, pastor kesembuhan, itu selalu laris manis di zaman sekarang, saudara ya. Ini juga dijelaskan di dalam ayat Alkitab tadi, berita tentang Yesus yang menyembuhkan, yang mengadakan mujizat tersebar kemana-mana, bahkan sampai ke Yerusalem, ke wilayah Dekapolis, Yudea, dan seberang Yordan bahkan. Dan saya percaya banyak orang dikatakan berbondong-bondong mengikuti Yesus oleh karena segala perbuatan ajaib yang ia lakukan. Ya, zaman sekarang saudara tidak usah heran kalau ada orang punya pelayanan kesembuhan atau disebut pastor kesembuhan, ya banyak orang berbondong-bondong mengikuti. Bahkan channel-channel pastor-pastor kesembuhan biasanya banyak yang subscribe, banyak yang mengikuti. Tetapi apakah pesan utama dari Injil Kerajaan Allah itu adalah kesembuhan? Karena kalau saudara membaca ayat-ayat yang berikutnya, ada satu titik di mana Tuhan Yesus itu berterus terang dan memberitakan atau menyampaikan sesuatu hal yang keras. Sehingga banyak orang yang tadinya berbondong-bondong mengikuti dia oleh karena mereka melihat mujizat, oleh karena mereka melihat Yesus adalah seorang penyembuh. Dan ketika Tuhan berterus terang menyampaikan sesuatu yang mereka anggap keras, makanya banyak kemudian orang-orang yang meninggalkan Yesus. Perhatikan esensi bahwa berita tentang kerajaan Allah itu lebih penting daripada soal kesembuhan. Banyak orang memandang Yesus penyembuh dan menganggap bahwa ini dia hamba Tuhan yang kita perlu. Tetapi tidak, saudaraku. Keberadaan Yesus di situ bukan menjadi seorang tabib yang ketika orang sakit semua orang datang kepada. Tidak hanya sampai di situ. Saudara harus dibawa sampai titik di mana saudara menjadi murid yang dewasa, yang mengenal Tuhan, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang memberitakan Injil Kerajaan Allah juga. Itu goal yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kita orang percaya. Maka jangan pernah puas sampai menjadi orang-orang yang mengalami mujizat, kesembuhan. Tapi jadilah orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan, yang mengenal Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Bahkan saya mau kasih tahu saudaraku, Rasul Paulus di dalam pelayanannya, dia membawa kelemahan, yakni sakit penyakit yang Tuhan izinkan, Tuhan biarkan, dan Tuhan tidak sembuhkan dalam dirinya. Tetapi ia tetap setia dan melayani Tuhan di dalam keterbatasan dan kekurangannya itu. Ini loh esensinya kekristenan itu. Bukan soal disembuhkan atau tidak disembuhkan. Biasanya di gereja-gereja ya, kalau ada jemaat yang sakit, dalam tanda kutip jemaat-jemaat yang tidak punya uang, jemaat-jemaat miskin, hamba-hamba Tuhan akan mengajak maju untuk didoakan. Ada pelayanan altar call biasanya ya, di mana jemaat-jemaat disuruh mengangkat tangan dan ditumpang tangan dengan minyak urapan, yang kemudian diklaim ada kesembuhan, yang walaupun sebenarnya tidak ada follow up selanjutnya. Banyak orang mengalami sugesti saat ditumpang tangan, tapi setelah sampai rumah penyakitnya kambuh lagi. Saya tidak mengkritisi hal ini. Saya percaya banyak orang disembuhkan karena saya juga pernah terlibat di dalam pelayanan kesembuhan. Biasanya yang saya lihat ialah pelayanan kesembuhan itu banyak kali terjadi dengan orang-orang yang masih belum mengenal Yesus. Mereka yang masih terikat dengan kehidupan dosa, terikat dengan kutuk-kutuk keluarga orang tuanya, yang masih hidup di dalam perdukunan dan sebagainya, penyembahan berhala. Ketika mereka didoakan dan mereka menerima Yesus, biasanya mereka pasti mengalami mujizat.
Itu sebabnya kenapa mujizat itu justru banyak terjadi bagi mereka yang belum mengenal Kristus, saudaraku. Tapi ada satu ironi yang saya mau sampaikan di sini. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ketika ada jemaat-jemaat miskin, mereka disuruh altar call dan ditumpang tangan. Tapi ketika gembalanya yang sakit, ketika pendetanya yang sakit, mereka tidak melakukan hal yang sama. Mereka umumkan di mimbar, lewat pengerja-pengerjanya dikatakan Bapak Gembala kita sedang sakit dan saat ini membutuhkan biaya pengobatan untuk dibawa ke Singapura atau dibawa ke China. Karena di sana pengobatannya lebih baik daripada di Indonesia. Nah, itu kan sebuah ironi ya. Ketika jemaat miskin disuruh angkat tangan, altar call, menerima kesembuhan. Tapi ketika gembalanya, pendetanya seperti tidak punya iman. Dan malah meminta dukungan secara finansial untuk bisa berobat ke luar negeri. Dan banyak buktinya. Pendeta-pendeta kaya pulang, pergi, pulang ke luar negeri untuk berobat dan untuk check up. Saya tidak katakan itu salah. Berarti pendeta juga mengimani bahwa Tuhan juga bekerja lewat hal-hal medis, lewat perobatan, lewat dokter. Tapi mari kita dengan sederhana saja. Dengan hikmat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Pada akhirnya semuanya bukan soal kesembuhan ilahi. Semuanya ialah bagaimana cara kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, yang bisa menguasai diri dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang memiliki kelemahan, sudah tahu kadar kolesterol saudara tinggi, belajarlah berhikmat dan bijak untuk mulai diet, menikmati makanan-makanan yang enak terus yang bisa membahayakan diri saudara. Hamba-hamba Tuhan juga jangan kira bahwa doa saudara saking berkuasanya bisa membuat daging-daging yang seharusnya saudara hindari itu menjadi kesehatan bagi saudara. Jangan, hati-hati. Tuhan memberikan kita hikmat. Ya, jangan menantang dan mencobai Tuhan hanya untuk membenarkan hawa nafsu saudara. Saya juga merasakan saudaraku, saya sudah memasuki lebih dari 40 tahun usia saya. Saya mulai menyadari dulunya ketika saya masih muda, saya masih umur belasan sampai 20-an tahun, itu makan apa aja tuh kuat. Sekarang ketika pasca Natal, biasanya kita ada kegiatan yang namanya saling berkunjung, di mana kita menikmati hidangan yang dihidangkan oleh tuan rumah. Di situ saya makan campur. Pernah satu kali saya keracunan makanan, lambung saya sudah tidak kuat lagi seperti di masa muda. Saya ingat dulu saya bisa sehari itu bisa makan 10-15 rumah, saya masuki setiap rumah saya makan. Sekarang 3-4 rumah saya makan. Perut saya langsung jebol rasanya, kena mah. Di situ saya belajar untuk berhikmat. Usia itu tidak bisa dibohongi, saudara ya. Kita menghargai Tuhan dengan cara juga mengekang hawa nafsu kita, menjaga kesehatan kita. Beristirahatlah yang cukup setiap malam. Kalau bisa jangan begadang, apalagi yang sudah umur 40 tahun ke atas. Berdoa. Tapi kalau memang mengharuskan saudara begadang karena pekerjaan, belajarlah meluangkan waktu ketika ada kesempatan, beristirahatlah. Karena tubuh ini memang butuh diistirahatkan. Saya merasakan ketika saya beristirahat cukup, imun tubuh saya bekerja lebih kuat, saudaraku. Jadi di sini yang saya mau sampaikan, kita tidak akan membutuhkan kesembuhan ilahi kalau kita tidak sakit. Saya lebih memilih untuk tidak sakit. Karena kalau saya merasakan sakit, saya menderita. Itu artinya saya harus menjaga diri saya, tubuh saya, hidup saya. Ada sakit penyakit oleh karena dosa, sebagai peringatan Tuhan. Maka ketika Tuhan berkata, Tuhan aku mengampuni engkau. Pergilah, dosamu sudah diampuni. Dan seketika itu juga orang itu sembuh. Jadi kalau saudara hidup di dalam dosa, bisa jadi itu yang merupakan penyebab sakit penyakit dalam hidup saudara. Makanya setiap orang yang dilayani, biasanya mereka akan didoakan supaya melepaskan pengampunan dan mengakui segala dosa dan pelanggaran. Lalu bagaimana dengan kita yang mungkin saat ini terbaring di tempat
tidur di rumah sakit maupun di rumah dengan jarum infus yang masih melekat, yang saudara divonis sedang mengalami kanker, saya tidak akan ngejudge saudara bahwa saudara salah. Tapi segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara, maka itu adalah kehendak Tuhan. Sebagaimana Paulus juga berkata bahwa 3 kali ia sudah berseru kepada Tuhan supaya duri dalam daging itu bisa diambil, yakni penyakitnya. Tetapi Tuhan tidak mengabulkan itu. Malah Tuhan berkata, justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan itu dimuliakan dan Tuhan bekerja melalui kehidupan kita. Maka saudara jangan berkecil hati. Ketika saudara sudah mengakui dosa dan pelanggaran saudara dan saudara tidak disembuhkan juga oleh Tuhan. Bukan saudara tidak punya iman. Karena saya percaya sekali kita berdoa dengan kesungguhan hati dan kerendahan hati, Tuhan mendengar doa saudara. Saudara pasti disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi ada kesembuhan yang bersifat proses. Lewat pengobatan saudara jalani. Yang semuanya mengajarkan kita untuk terus merendahkan hati. Terus merendahkan hati. Terus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Sampai akhirnya kita berdamai dengan itu semua. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, sekalipun aku sakit, aku akan tetap memuliakan Tuhan. Inilah kualitas yang Tuhan inginkan dari setiap orang percaya. Kalau saudara berpikir bahwa kualitas orang percaya itu ialah setiap kali sakit, sembuh, didoakan sembuh. Dan saudara pikir saudara berkenan di hadapan Tuhan? Enggak. Saudara hanya mau menerima yang baik aja dari Tuhan. Seorang yang dewasa ialah ketika ia tidak hanya sekedar menerima yang baik dari Tuhan. Tapi ketika ia berada di dalam keadaan yang tidak baik, bahkan ketika ia dalam keadaan sakit, ia tetap memuliakan Tuhan, ia tetap setia kepada Tuhan, ia tidak meninggalkan Tuhan, ia tidak berpaling kepada dukun-dukun dan mencari kesembuhan dari itu semua. Maka itulah esensi yang sejati. Kekristenanmu teruji. Engkau tetap setia kepada Tuhan. Bukan soal kesembuhan yang kamu cari. Soal perkenanan Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Di kesempatan kali ini kami bersyukur karena Engkau sudah berbicara menyatakan isi hati-Mu. Teguhkan, kuatkan kami Tuhan. Untuk kami belajar memahami esensi yang paling terutama dari kekristenan. Intisari dari perjalanan kami mengikuti Tuhan ialah kami kedapatan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Kami kedapatan setia mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Karena begitu banyak orang yang sudah bernubuat, yang berkata menumpangkan tangan ke atas orang sakit. Dan orang disembuhkan. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, hai engkau pembuat kejahatan. Kami juga belajar Tuhan. Bahwa apa yang paling engkau kehendaki dalam hidup kami ialah kami tetap setia, bahkan di tengah segala penderitaan yang kami alami. Terima kasih Tuhan, lewat berita Injil yang kami baca di dalam perikop yang ke-12 tadi. Bahwa Tuhan mengajar dan menyembuhkan orang-orang sakit. Di situ kami belajar Tuhan. Bahwa Engkau rindu kami bisa belajar mengenai Injil Kerajaan Surga. Kami juga belajar bahwa Engkau tidak pernah ingin kami menderita, apalagi oleh sakit penyakit. Oleh sebab itu kami bersyukur Tuhan. Karena kami ternyata mungkin selama ini salah memandang Tuhan. Ternyata Tuhan mengasihi hidup kami. Ternyata Tuhan mencintai kami. Dan Tuhan sudah menyediakan tempat di sorga, di dalam kerajaannya bagi setiap kami. Tuhan yang berinisiatif untuk mengambil, untuk menarik kami kembali pulang di dalam satu persekutuan intim dengan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk berita Injil-Mu yang luar biasa Tuhan. Kabar baik, kabar sukacita kepada setiap kami. Biarlah setiap bangsa, setiap suku dan bahasa akan mengenal Tuhan, akan menyembah Tuhan, akan mengakui Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab di perikop yang 12. Di kesempatan kali ini kita akan bertemu lagi di next episode. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara untuk terus mengikuti channel ini. Dan setiap dukungan doa, dukungan saudara untuk perkembangan channel kami mengucap syukur. Kami berterima kasih semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sampai bertemu lagi di next episode dari seri pendalaman Alkitab. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.